Dix has to be careful. Breaks the Mitoma. Into the box. Ramada was looking for the opposite. PSSI gelar doa bersama untuk kesuksesan timnas Indonesia di bulan Ramadan. Erick Thohir minta berkah dari Allah. Hadapi timnas Indonesia, Australia jual tiket tambahan pada 3 Maret 2025. Timnas Jepang lolos Piala Dunia 2026, timnas Indonesia naik ke posisi 2 klasemen sementara grup C. PSSI menggelar acara doa bersama dalam menyambut bulan Ramadan 1446 Haji. Selain menghaturkan rasa syukur, acara doa bersama ini juga demi timnas Indonesia meraih hasil baik selama berlaga di bulan Ramadan. Acara doa bersama ini digelar di Gelora Bung Karno, GBK, Jumat 28 Februari 2025 malam waktu Indonesia Barat. Kegiatan doa bersama itu dihadiri langsung oleh Ketum PSSI, Erick Thohir, beserta jajarannya di PSSI. Kemudian, turut hadir juga beberapa legenda timnas Indonesia. Erick Thohir menyampaikan acara doa bersama jelang Ramadan ini merupakan wujud rasa syukur atas pencapaian yang telah didapat selama ini. Selain itu, dihaturkan pula doa terbaik untuk timnas Indonesia yang akan melakoni laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret ini. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bekerja keras. Tapi jangan lupa bersholawat dan berdoa, kata Erick saat ditemui wartawan, dikutip Sabtu, 1 Maret 2025. Apalagi, menyambut bulan Ramadan ini, kita menghadapi 2 pertandingan besar, satu di Australia dan satu di Indonesia melawan Bahrain, sambungnya. Karena itu, Erick meminta berkah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar perjalanan timnas Indonesia mencapai Piala Dunia 2026 dapat dimudahkan. Kemudian, acara tersebut sekaligus menjadi apresiasi untuk para Garuda fans yang selama ini selalu memberi dukungan penuh. Tentu karena mimpinya lebih besar lagi, kita minta berkah dari Allah. Di bulan yang baik ini ya tentu kita melakukan doa bersama sekalian juga memberikan apresiasi kepada supporter yang selama ini menjadi darah bagi kita, ujar Erick Thohir. Seperti diketahui, timnas Indonesia menyisakan 4 pertandingan di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terdekat, skuad Garuda akan bertandang melawan Australia pada 20 Maret, dan menjamu Bahrain pada 25 Maret. Timnas Indonesia diharapkan bisa meraih hasil positif di 2 laga yang cukup krusial itu guna menjaga asa ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda saat ini duduk di posisi 3 dengan 6 poin, terpaut 10 angka dari Jepang dan 1 angka saja dari Australia. Lalu, mereka hanya unggul selisih gol atas Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Hadapi timnas Indonesia, Australia jual tiket tambahan pada 3 Maret 2025. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan dijamu Australia dalam laga ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium, Kamis, 20 Maret 2025. Pertandingan antara Australia melawan timnas Indonesia ini menjadi laga penting dan krusial bagi kedua tim. Pasalnya, pertandingan ini bisa menentukan siapa yang bakal menempati posisi kedua klasemen grup C. Saat ini Australia memang menempati posisi kedua klasemen grup C dengan mengemas 7 poin, namun, posisi mereka belum aman karena tim berjuluk Soceros tersebut hanya beda 1 poin dari timnas Indonesia. Skuad Garuda saat ini berada tepat di bawah Australia dengan mengemas 6 poin, oleh karena itu, siapapun yang meraih kemenangan dalam laga ini, mereka bakal bisa menempati posisi kedua klasemen grup C. Dengan berada di posisi ini, tentu saja peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin besar. Pasalnya, tim yang finish di posisi puncak dan runner-up grup C akan secara otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finish di posisi ketiga dan keempat akan kembali berjuang di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk itu, jelang pertandingan seru dan menentukan ini, Federasi Australia pun kembali menjual tiket terakhir untuk laga melawan timnas Indonesia. Football Australia akan merilis tiket terakhir yang tersedia untuk pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Soceros melawan Indonesia di Sydney Football Stadium Sydney, Kamis, 20 Maret 2025, kick-off pukul 20 HEDT. Tulis Soceros sebagaimana dikutip bolasport.com dari laman resmi Soceros, Jumat, 28 Februari 2025. Sepertinya, pertandingan antara Australia melawan timnas Indonesia ini menarik perhatian banyak pihak. Pasalnya, sebelumnya penjualan tiket sudah dinyatakan habis pada 11 Februari lalu. Oleh karena itu, FA mengeluarkan kembali tiket tambahan dan bisa mulai dibeli pada Senin, 3 Maret 2025. Sejumlah tiket yang tersisa akan mulai dijual pada pukul 10 pagi, AEDT, pada hari Senin,
3 Maret 2025 melalui Ticketek, tulis Soceros. Dengan penjualan ini, apabila tiket tambahan ini nantinya terjual habis, Sydney Football Stadium bakal dipenuhi dengan supporter dari kedua tim. Atmosfer pertandingan diyakini bakal luar biasa apabila tiket untuk laga melawan timnas Indonesia ini terjual habis. Ini karena Sydney Football Stadium itu diketahui berkapasitas 42.500 orang. Untuk itu, buat yang belum mendapatkan tiket, Eva memberi kesempatan terakhir buat para supporter yang ingin mendukung tim tercinta. Perilisan tiket terakhir ini akan menjadi kesempatan terakhir bagi para penggemar untuk memastikan tempat duduk mereka untuk pertandingan yang sangat dinanti-nantikan ini. Setelah alokasi pembukaan habis, tulis Soceros. Setelah Football Australia melakukan tinjauan akhir terhadap tempat duduk yang tersedia, sejumlah kecil tempat duduk di semua kategori akan tersedia, dengan batas 6 tiket per transaksi. Sekedar informasi, untuk pertandingan antara Aust. Timnas Jepang lolos Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia naik ke posisi 2 klasemen sementara Grup C. Jika Timnas Jepang lolos Piala Dunia 2026 pada Kamis 20 Maret 2025, apakah Timnas Indonesia naik ke posisi 2 klasemen sementara Grup C? Di luar Jepang yang superior, persaingan di klasemen sementara Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia teramat ketat. Skuad Samurai Biru julukan Timnas Jepang saat ini duduk di puncak klasemen dengan 16 angka, unggul 9 poin dari Timnas Australia di posisi 2. Menyusul di posisi 3, 4, 5 dan 6 ada Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina yang sama-sama mengemas 6 angka. Melihat kondisi di atas, peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari Timnas Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sesuai jadwal, ada 3 laga yang digelar pada Kamis, 20 Maret 2025. 3 laga ini merupakan lanjutan matchday ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 3 laga yang dimaksud mempertemukan Timnas Jepang versus Timnas Bahrain, Timnas Australia versus Timnas Indonesia dan Timnas Arab Saudi versus Timnas Cina. Melihat jarak poin yang teramat jauh, Timnas Jepang dipastikan lolos Piala Dunia 2026 jika menang atas Bahrain. Koleksi 19 angka yang disabet takkan menggeser skuad Samurai Biru dari puncak. Dilihat dari segi manapun, Timnas Jepang lebih dominan ketimbang The Reds julukan Timnas Bahrain. Alhasil, Timnas Jepang diprediksi lolos ke Piala Dunia 2026 pada Kamis, 20 Maret 2025. Di saat bersamaan, Timnas Indonesia juga diuntungkan dari hasil laga Timnas Jepang versus Bahrain. Jika Jepang menang atas Bahrain, Timnas Indonesia berpeluang naik ke posisi 2 klasemen sementara Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kondisi di atas terjadi jika Timnas Indonesia menang atas Australia, plus di laga lain Arab Saudi versus Cina berakhir imbang. Potensi Timnas Indonesia menumbangkan skuad Soceros julukan Timnas Australia terbuka lebar. Timnas Indonesia akan diperkuat 4 pemain keturunan tambahan yang kualitasnya tak perlu diragukan lagi. Sebut saja Ula Romeni, Joey Pelupesi, Dean James dan Emil Audero. Kehadiran mereka berpeluang mengantarkan Timnas Indonesia mendekatkan diri ke pintu masuk Piala Dunia 2026. Media Korea Selatan turut soroti aksi Elkan Bagot yang tolak panggilan Timnas Indonesia. Elkan Bagot dikabarkan menolak panggilan untuk membela Timnas Indonesia. Kabar ini diungkapkan oleh pengamat sepak bola nasional, Haris Pardede atau yang sering disapa Bung Harpa, melalui akun YouTube pribadinya. Bung Harpa menjelaskan bahwa Elkan Bagot hampir pasti tak bisa membela Timnas Indonesia pada bulan Maret 2025. Sebagai informasi, tim asuhan Patrick Kluivert memiliki jadwal 2 kali bertanding pada bulan ini, rinciannya yakni melawan Australia, 23, dan Bahrain, 25-3. Ini merupakan laga lanjutan putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar yang kurang menggembirakan, boleh dipastikan hampir pasti, dia, Elkan Bagot, tidak akan membela Timnas Indonesia setidaknya sampai Maret 2025, ujar Bung Harpa. Setidaknya di Maret ini, kita jangan berpikir dia akan tampil karena sudah dikonfirmasi tidak dipanggil, imbuhnya. Elkan Bagot sendiri dikabarkan sedang fokus untuk memperkuat klubnya yakni Blackpool. Hal ini diungkapkan pengamat sepak bola lainnya, Roni Pangemanan alias Bung Ropan. Patrick Kluivert sudah menghubungi Elkan. Kluivert ingin menanyakan bagaimana kebugaran dan kesiapan dia, apakah bisa memperkuat Timnas Indonesia, kata Bung Ropan. Tapi Bagot menjawab bahwa untuk sementara dia akan fokus di klubnya. Bukan berarti tidak ingin main tapi sementara fokus di Blackpool. Ingin mendadatkan menit bermain lebih banyak tampil di klub, nanti mungkin berikutnya bisa ikut tampil di Timnas Indonesia. Tambahnya, hal ini rupanya turut disoroti media asal Korea Selatan, Best 11.
Bagot menolak dipanggil untuk pertandingan tandang Indonesia di kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia FIFA 2026 Grup C melawan Australia dan pertandingan kandang melawan Bahrain yang dijadwalkan pada 20 dan 25 Maret. Menurut media lokal, pelatih Kluivert secara pribadi menghubungi Bagot dan mengundangnya untuk bergabung dengan tim nasional, tetapi dia menolaknya. Pembenaran Bagot adalah bahwa ia ingin fokus pada timnya dan meningkatkan kinerjanya. Ia berbicara tentang peningkatan keterampilannya lebih lanjut di Blackpool, tempat ia bermain saat ini. Akan tetapi, meski ia ingin membuat pelatih tim nasional baru itu terkesan, Bagot menepisnya dan menolaknya, tulis Best 11. Sementara itu, Best 11 menilai absennya Bagot bukan masalah besar bagi timnas Indonesia. Menurutnya, timnas Indonesia masih memiliki bek berkualitas lainnya, seperti contohnya adalah Jai Itzes, Rizky Ridho hingga Mes Hilgers. Di sisi lain, pelatih Kluivert beruntung memiliki banyak bek tengah bahkan tanpa Bagot. Kapten Jai Itzes, Jordi Amat, Mes Hilgers dan Rizky Ridho semuanya diperkirakan akan bermain, tulis Best 11. Marcelino Ferdinand ungkap peran besar Oxford United dalam perbaiki kekurangannya. Bintang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, ungkap peran besar Oxford United dalam perbaiki kekurangannya. Marcelino mengakui, Oxford United membantunya untuk lebih percaya diri ketika kembali ke timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand hampir genap 6 bulan berstatus sebagai pemain Oxford United. Sejak bergabung pada Agustus 2024, mantan pemain Persebaya Surabaya itu mendapatkan banyak pelajaran berharga. Walaupun baru 1 kali tampil di tim utama, Marcelino merasa banyak hal positif yang didapat di Oxford United. Salah satunya adalah bagaimana klub membimbingnya untuk memperbaiki kekurangan. Buat saya kalau misalnya waktu di Oxford, kita sempat meeting dengan asisten pelatih tentang kekurangan saya, ungkap Marcelino dikutip dari kanal YouTube Oxford United, Minggu, 2 Maret 2025, Marcelino mengakui, kekurangan terbesarnya adalah sering out of possession. Oxford United kemudian membantu Marcelino untuk memperbaiki kekurangan ini. Dengan begitu, ex-pemain Persebaya Surabaya itu lebih siap untuk laga bersama Oxford United atau ketika membela timnas Indonesia. Jadi kita ada meeting, kekurangan aku ada di out of possession, jadi aku kembangin di situ, kemudian aku bawa ke timnas Indonesia biar lebih menyatu dengan tim, menyatu dengan teman, dan tingkatkan kepercayaan diri juga. Jelas Marcelino bermain di Oxford United juga membantu Marcelino meningkatkan kepercayaan diri. Pemain berusia 20 tahun itu merasa lebih termotivasi dan percaya diri ketika kembali ke timnas Indonesia. Jadi aku merasa kalau main di Eropa seperti di Inggris atau Oxford, yang pasti mindset dan mentalnya beda dengan teman yang bermain di Indonesia. Jadi mental saya waktu balik ke timnas Indonesia lebih termotivasi dan percaya diri. Itu aja sih yang bikin berbeda, pungkasnya. Mes Hilgers direkomendasikan gabung Valencia, bek timnas Indonesia tertarik. Bek timnas Indonesia, Mes Hilgers, dianggap cocok untuk berseragam Valencia CF. Pemain Valencia, Christian Mosquera, dikabarkan masuk dalam daftar incaran Juventus saat ini. Jika Mosquera menerima tawaran tersebut maka Valencia akan kehilangan sosok penting di sektor pertahanan. Hal ini yang membuat tim berjuluk Los C harus mendatangkan sosok baru di bursa transfer terdekat. Menariknya, kondisi ini bisa jadi peluang emas bagi Mes Hilgers untuk menuju Spanyol. Laporan Football Transfers menyebutkan bahwa Hilgers dan Mosquera memiliki gaya bermain yang hampir mirip ini. Didapatkan dari data yang diambil dari Sky Sports terkait kedua pemain tersebut, Hilgers dianggap jadi sosok ideal untuk menggantikan pemain Valencia tersebut. Pemain berusia 23 tahun ini, Mes, memiliki kemiripan 100% dengan Mosquera. Menurut data dari Sky Sports, dan sebagian karena alasan tersebut, Hilgers merupakan pengganti yang ideal untuk pemain muda Spanyol tersebut. Kedua pemain bertahan ini dikategorikan sebagai kombinasi antara pemain bertahan yang bermain bola dan pemain bertahan yang memenangkan bola. Selain aktif membangun serangan, Hilgers dan Mosquera juga sering terlibat dalam perebutan bola, tulis laporan Football Transfers. Tentunya, proses untuk mendapatkan bek timnas Indonesia tersebut tidak akan mudah. Hilgers merupakan sosok penting di FC Twente saat ini. Namun, ini bisa jadi solusi bagi Valencia dengan membayar kontrak pemain tersebut yang baru berakhir pada tahun depan. Tentunya, pemain berusia 23 tahun ini bisa jadi salah satu opsi terbaik yang ada saat ini. Belum diketahui apakah FC Twente terbuka dengan kepergian Hilgers. Pemain timnas Indonesia ini masih berstatus pinjaman hingga pertengahan 2026, yang berarti Direktur Teknik Arnold Brugging harus segera memutuskan masa depan Hilgers. Jika FC Twente dan sang stopper gagal mencapai kesepakatan, klub asal NCD tersebut baru bisa memberikan biaya transfer pada musim panas mendatang. Tutupnya, penampilannya yang solid di Twente membuat banyak pemain ingin mendapatkan jasa Mes Hilgers. Sebelumnya, ada Sevilla FC, PSV Eindhoven, dan Bologna FC tentunya. Ini jadi kesempatan besar bagi Hilgers untuk terus berkembang.
Anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI, Arya Sinulinga, angkat bicara soal pemecatan Shin Tae-yong. Dia menegaskan keputusan ini diambil Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, demi sepak bola Indonesia. Arya mengatakan keputusan Ketum PSSI sudah berdasarkan evaluasi menyeluruh untuk kebaikan sepak bola Indonesia. Kini, Timnas Indonesia pun ditangani oleh Patrick Kluivert. Diketahui, Ketum PSSI, Erick Thohir, baru saja menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Dia ditunjuk untuk menggantikan Shin Tae-yong, ST, yang baru saja dipecat. Arya menegaskan bahwa Erick Thohir memiliki pengalaman dan kompetensi yang tak diragukan dalam mengelola sepak bola. Dia bahkan mengapresiasi latar belakang Erick Thohir, yang telah mengelola klub-klub besar dunia, seperti Inter Milan dan DC United. Saat ini, Erick juga memegang kendali atas klub Oxford United di Inggris. Tak ayal, keputusan yang dibuat Erick Thohir dipastikan jadi langkah tepat untuk kebaikan sepak bola Indonesia. Saya siapa? Ketum kita ini siapa? Sederhana banget. Cobalah lihat ketum kita ini siapa. Orang spesial yang pernah mengelola Inter Milan, ya ujar Arya Sinulinga dalam dialog interupsi dengan tema ST diganti. Prestasi Kluivert dinanti. Kamis, 9 Januari 2025, ya pemain Inter itu, 30 pemain Serie A, 90 orang itu berapa tahun kan? Pelatih yang ditangani yang dibawahi Mancini ya, Frank de Boer, dan lain-lain semua, banyak banget pengalamannya sampai dan pernah pegang DC United. Hari ini pegang Oxford itu Pak Ketum Erick Thohir, dilanjutnya. Arya juga memuji kecakapan Erick dalam mengambil keputusan penting untuk sepak bola Indonesia. Diyakini, langkah yang diambil sudah tepat. Saya kalau Pak Erick Thohir bicara bola saya cuma ternganga doang. Karena apa? Pengalaman beliau, penanganan beliau saya rasa siapa sih yang bisa menekan-nekan ketum, ucap Arya. Dan kembali lagi, selama beliau jadi ketum PSSI, saya berkali-kali bilang di mana-mana, tunjukkan satu kebijakan beliau yang salah untuk sepak bola Indonesia, ditambahnya. Arya pun menyoroti pentingnya penguasaan locker room atau ruang ganti dalam keberhasilan sebuah tim sepak bola. Dia menyebut bahwa ketidakmampuan seorang pelatih atau pengelola tim untuk menguasai locker room akan menjadi faktor utama kegagalan. Enggak perlu dibahas lagi mengenai masalah itu. Tapi yang pasti, kunci itu ada di locker room, ruang ganti pemain. Saya mau jelasin saja, kunci itu ada di locker room. Ketika tidak terkuasai locker room oleh pelatih atau yang mengelola tim, maka habis, sudah pasti kalah, nggak mungkin menang lagi, jelas Arya. Jadi, Jose Mourinho itu bermasalah di locker room Chelsea. Banyak pelatih jagoan di dunia nggak bisa menguasai locker room, habis. Pemilik pun begitu, tidak bisa menguasai locker room habis, tambahnya. Justru Sergio Van Dijk mengatakan bahwa Kluivert selalu menunjukkan empati dan kemampuan untuk memahami para pemain. Pengalamannya sebagai pemain membuatnya lebih memahami pemain, dan ia tak pernah membandingkan satu sama lain. Saya tidak merasa seperti sedang dibandingkan dengannya, meskipun dia adalah seorang pemain bintang, kata Sergio Van Dijk. Dia tidak membuat saya merasa kecil sebagai striker dari level yang lebih rendah. Sebaliknya, dia membuat saya merasa dihargai dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Menurutnya, Kluivert sosok pelatih yang santai dan tak menunjukkan perbedaan meski ia merupakan sosok legenda sepak bola. Van Dijk juga membagikan momen saat kecil ia melihat pertandingan dari Kluivert. Bahkan ada momen yang paling tak pernah terlupakan saat Kluivert mencetak gol kemenangan buat Ajax di Liga Champions 1995. Hal lain yang menarik adalah saya pernah menyaksikannya bermain sepak bola saat masa jayanya. Ia menjadi contoh dan idola bagi saya, jelas Van Dijk. Salah satu momen yang paling saya ingat adalah pada suatu Rabu malam di tahun 1995. Ketika itu, saya masih kecil dan menonton bersama keluarga saat Kluivert mencetak gol kemenangan di final Liga Champions 1995 untuk Ajax. Gol itu menjadikannya pahlawan Ajax. Kami merayakan keberhasilan tersebut, dan sejak kecil, saya sering menonton gol-golnya, baik di level klub maupun tim nasional, ujarnya. Tak hanya kenangan masa kecil itu, Van Dijk mengungkapkan kesan mendalam yang didapatkan saat Kluivert di Brisbane Roar. Menurutnya keberadaan Patrick Kluivert di Brisbane Roar pada tahun 2010 sebagai asisten pelatih juga memberikan banyak pelajaran. Menurutnya, Kluivert sosok pelatih yang berwibawa dan mampu memahami kebutuhan pemain. Ketika dia datang ke Brisbane, rasanya saya hampir tidak percaya dia benar-benar akan berada di sana, ucap Van Dijk. Sebagai asisten pelatih, menurut saya dia membuat keputusan yang tepat untuk mencari pengalaman dari berbagai budaya, terutama budaya sepak bola yang berbeda. Bagi saya, kehadirannya di tim sangat menyenangkan. Menurutnya, Kluivert memang sosok yang mengejutkan karena ia mudah akrab dengan para pemain. Van Dijk mengatakan bahwa Kluivert sering nongkrong dan minum kopi bersama, tetapi saat latihan dan pertandingan tentu ia bersikap profesional, apalagi
Ketika Anda punya mantan pemain bintang timnas Belanda dan Barcelona sebagai asisten pelatih, rasanya istimewa, ungkap Van Dijk. Kami sering menghabiskan waktu bersama, karena saya sudah beberapa tahun tinggal di Brisbane. Saya bisa menunjukkan kepadanya tempat-tempat menarik dan aktivitas yang bisa dilakukan di sana. Kami sama-sama berbicara dalam bahasa Belanda, dan saat ada laga tandang, kami biasanya meluangkan waktu untuk nongkrong bareng. Untuk itu, dengan bergabungnya Kluivert ke timnas Indonesia dan akan melatih skuad Garuda, mantan pemain Persib Bandung ini percaya ia akan menjadi sosok yang bagus dan tepat. Pelatih Shin Tae-yong berharap timnas Indonesia berhasil melaju ke Piala Dunia 2026 meski tanpa dirinya, seperti yang diketahui, Shin Tae-yong telah didepak dari kursi pelatih timnas Indonesia pada 6 Januari 2025. PSSI kini sudah menemukan pengganti Shin Tae-yong, sosok yang dimaksud yakni Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu mendapat kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan. Sementara itu, Shin Tae-yong baru saja mengungkapkan salam perpisahannya setelah tak jadi pelatih timnas Indonesia. Salam perpisahan tersebut diutarakan Shin Tae-yong melalui akun Instagram pribadinya pada Sabtu, 11 Januari 2025. Pelatih asal Korea Selatan itu secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Shin Tae-yong menilai Erick Thohir telah banyak memberikan bantuan kepada timnas Indonesia. Lebih lanjut, pelatih yang berusia 54 tahun itu juga mengucapkan terima kasih kepada PSSI selaku federasi serta para pelatih yang mendampinginya di timnas Indonesia selama ini. Salam hormat dan hangat, saya Shin Tae-yong. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Erick Thohir yang telah memberikan dukungan yang sangat besar kepada timnas Indonesia, baik secara material maupun spiritual, ditulis Shin Tae-yong. Tanpa beliau, kita tidak akan pernah mencapai prestasi sekarang ini. Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Asosiasi PSSI, saya sangat berterima kasih bantuan dan dukungan yang selalu diberikan. Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada para pelatih. Saya tahu bahwa mereka selalu mengerahkan tekad dan kekuatan untuk meraih hasil yang baik, meskipun banyak yang sulit dan penuh tantangan, sambungnya. Terakhir, Shin Tae-yong berharap timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia 2026. Peluang harapan tersebut terwujud saat ini masih terbuka, seperti yang diketahui, timnas Indonesia sementara menempati peringkat ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan raihan 6 poin. Skuad Garuda hanya terpaut 1 angka saja dari Australia yang berada di posisi kedua atau tempat minimal mengamankan tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Saya juga sangat berterima kasih kepada para pemain tim nasional. Kita harus melaju ke Piala Dunia 2026. Harapan saya adalah para pemain kita dapat tampil di panggung dunia. Terakhir, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia yang telah mencintai dan mendukung saya. Saya akan mengingat kehangatan hati dan dukungan yang kau kirimkan kepadaku, tutup Shin Tae-yong. Ini formasi yang akan digunakan Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Hal ini menarik diulas seiring telah resmi diperkenalkannya Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia oleh PSSI. Acara perkenalan itu digelar PSSI pada Minggu 12 Januari 2025. Setelah itu, Patrick Kluivert harus fokus mempersiapkan tim sebaik mungkin karena akan dihadapkan laga-laga penting. Dalam acara perkenalan yang digelar kemarin oleh PSSI, Patrick Kluivert turut beberkan pola permainan yang akan diterapkannya dalam melatih timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda itu mengatakan suka permainan menyerang. Patrick Kluivert pun mengaku akan menggunakan formasi 4-3-3. Lewat formasi ini, dia tentunya optimis bisa membawa skuad Garuda meraih kemenangan. Penting untuk memiliki barisan pertahanan yang bagus, entah itu 3 back, 4 back, atau 5 back, ucap Patrick Kluivert dalam konferensi pers perkenalannya di Jakarta, Minggu 12 Januari 2025. Tapi, ada hal yang lebih penting lagi, yakni kepercayaan diri dalam menguasai bola, karena saya suka menguasai bola. Sebab bagaimana bisa mencetak gol kalau tidak menguasai bola, lanjutnya. Yang paling penting adalah saya suka permainan menyerang dan menguasai permainan. Saya familiar dengan sistem tersebut, ucap Patrick Kluivert. Pada 2014 saya menjabat sebagai asisten pelatih Louis van Gaal dan kami menerapkan taktik yang sama. Biasanya, saya suka bermain dengan taktik 4-3-3, tetapi itu tergantung pada kenyamanan pemain, jelanjutnya. Meski membeberkan bakal lebih andalkan formasi 4-3-3, Patrick Kluivert menegaskan bahwa dirinya takkan fokus dengan satu formasi saja. Dia siap memakai formasi lain demi membuat skuad Garuda tangguh. Jadi,
Saya melihat pemain dan menerapkan gaya yang sesuai karena di sepak bola Anda harus sedikit bergerak dengan sistem yang sama ataupun berbeda, harus ada kejutan, ucap Patrick Kluivert. Ketika bermain sepak bola, strategi akan berubah dari 4-3-3 atau 3-5-2. Yang terpenting adalah pemain mengerti apa yang harus dilakukan, dan itu bisa membuat perubahan, lanjutnya. FIFA larang PSSI naturalisasi Jairo Riedewald karena pernah 3 kali membela timnas Belanda senior? Jawabannya, FIFA tidak bisa melarang PSSI untuk menaturalisasi ex-gelandang Crystal Palace yang pernah eksis di Premier League tersebut. Menurut regulasi FIFA soal perpindahan federasi, seorang pemain diizinkan berganti tim nasional asalkan tidak bermain lebih dari 3 kali, baik itu di kompetisi resmi maupun tidak resmi. Untuk Jairo Riedewald, gelandang 28 tahun ini, bermain 3 kali bersama timnas Belanda senior. Jairo Riedewald bermain 3 kali. Tepatnya saat timnas Belanda kalah 0-3 dari Turki di kualifikasi Piala Eropa 2016. Saat itu, Jairo Riedewald bermain 90 menit. Kemudian, pemain yang dulunya beroperasi sebagai fullback kiri ini juga bermain 90 menit saat Belanda menang 2-1 atas Kazakhstan, juga di kualifikasi Piala Eropa 2016. Terakhir, ex-pemain Ajax Amsterdam ini bermain 33 menit saat Belanda kalah 2-3 dari Republik Ceko di lanjutan kualifikasi Piala Eropa 2016. Akibat kekalahan itu, timnas Belanda gagal lolos ke Piala Eropa 2016. Sejak kekalahan itu juga Jairo Riedewald tak pernah membela timnas Belanda senior. Selain hanya memiliki 3 caps, ada satu alasan lain kenapa PSSI bisa menaturalisasi Jairo Riedewald. Ketika membela timnas Belanda, usia Jairo Riedewald adalah 18 tahun. Sementara itu, persyaratan bagi pemain yang mau berpindah federasi adalah terakhir kali membela tim nasional utama di usia maksimal 21 tahun. Alhasil, secara regulasi Jairo Riedewald bisa dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kehadiran Jairo Riedewald di lini tengah begitu dibutuhkan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Dalam sesi perkenalan dirinya sebagai pelatih timnas Indonesia pada Minggu 12 Januari 2025 sore WIB, Patrick Kluivert menegaskan Jairo Riedewald merupakan satu dari sekian pemain yang didekati untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Harapannya, gelandang 182 cm ini sudah dapat membela timnas Indonesia saat menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025. Saya tidak tahu apakah saya bisa sebut namanya, tetapi ada satu nama yang bisa saya bilang, akan dinaturalisasi menjadi WNI, Jairo Riedewald, kata Patrick Kluivert. Banyak target yang diusung pelatih asal Belanda itu kepada timnas Indonesia. PSSI sudah memperkenalkan secara resmi Patrick Kluivert yang menjadi pelatih timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Patrick Kluivert dikontrak berdurasi 2 musim dengan opsi perpanjangan 2 musim ke depan. Patrick Kluivert akan ditemani oleh Denny Lanzaat dan Alex Pastor sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Nantinya akan ada lagi 2 pelatih lokal yang bertugas di bawah komando Patrick Kluivert. Patrick Kluivert mengatakan bahwa ia sudah mempunyai sebuah rencana selama 4 tahun ke depan terhadap timnas Indonesia. Rencana terdekat tentu saja membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Peluang skuad Garuda untuk melaju ke Piala Dunia 2026 cukup besar. Saat ini, timnas Indonesia duduk di posisi ketiga klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengemas 6 poin dari 6 pertandingan yang sudah dijalani. Timnas Indonesia tertinggal 10 poin dari Jepang di posisi pertama dan terpaut 1 angka dari Australia di peringkat kedua. Untuk melaju ke Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus duduk di posisi pertama dan kedua pada klasemen akhir grup C. Saat ini, timnas Indonesia menyisahkan 4 pertandingan lagi melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Kami sudah punya rencana 4 tahun ke depan. Kami sudah bagi itu ke dalam 2 rencana. Yang pertama membuat dampak positif di pertandingan dan melihat bagaimana hasilnya kami melaju ke Piala Dunia 2026, kata Patrick Kluivert. Patrick Kluivert juga memikirkan bagaimana caranya agar timnas Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia 2030. Memang dibutuhkan sebuah komitmen yang tinggi agar prestasi timnas Indonesia bisa meningkat. Fokusnya saat ini bagaimana caranya timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Kami membangun tim dan mengimplementasikannya untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026, kata Patrick Kluivert. Rencana selanjutnya Patrick Kluivert berusaha membantu agar timnas U23 Indonesia lolos ke Olimpiade 2028. Nantinya yang bertugas menjadi pelatih timnas U23 Indonesia adalah Alex Pastor. Mereka akan bekerja sama yang terbaik agar timnas U23 Indonesia bisa lolos ke Piala Asia U23 2026. Setelah itu, timnas U23 Indonesia bisa tampil di Olimpiade 2028 dengan harus masuk ke 3 besar Piala Asia U23 2026. Rencana kedua kami melanjutkan perjalanan untuk melaju ke Olimpiade 2028 dan Piala Dunia 2030.
Kata Patrick Kluivert mengakui perjalanan ini berat. Namun, ia harus tetap yakin timnas Indonesia bisa menembus target yang diusungnya. Ada banyak hal yang harus kami capai. Tim kami juga sangat berkomitmen untuk mencapai target itu. Jadi kami akan mencoba mewujudkannya. Tutup Patrick Kluivert.